Shalom, Halo. saudaraku yang kekasih, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, hari-hari ini kita masuk dalam ibadah untuk merindukan Roh Kudus, menyatakan pribadinya lebih lagi dalam kehidupan setiap kita. Karena saya percaya setiap kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, tapi kita rindu sesuatu yang lebih lagi dari Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10. Di sana ada satu cerita yang begitu luar biasa tentang Petrus dan Kornelius. Bagian Anda membaca mungkin di saat teduh Anda di keseluruhan pasal 10 ini. Tapi sama-sama kita akan melihat dari ayat yang ke-34, saudaraku yang kekasih. Mulai ayat 34, dituliskan di sana, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Sampai di situ dulu, nanti kita akan lanjutkan. Ini satu pernyataan daripada Petrus kepada Kornelius dan orang-orang yang ada di rumah Kornelius, saudaraku yang kekasih. Petrus menyampaikan tentang Yesus Kristus, tentang Yesus yang adalah Tuhan dikatakan bagi semua orang. Jadi bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang. Dan Petrus melanjutkan satu pemaparannya kepada Kornelius dan keluarganya bahwa Yesus ayat 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dijelaskan kepada Kornelius, Yesus yang adalah pribadi dikatakan dari Nazaret, dia diurapi oleh Roh Kudus. Dia diurapi oleh Roh Kudus dan kuat kuasa untuk kemudian Yesus masuk di dalam suatu pelayanan yang powerful pada masanya. Dia dikatakan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang menyatakan pribadinya yang dahsyat di dalam kehidupan Yesus. Kita tahu Yesus adalah Tuhan memang 100%. Tapi waktu di dunia, di dalam cerita daripada Petrus kepada Kornelius, dia menyatakan Yesus sebagai anak manusia, sebagai manusia yang memerlukan kuasa Roh Kudus untuk dia boleh melakukan bagian pelayanannya yang luar biasa 3,5 tahun kurang lebih sebelum dia menyelesaikan karya keselamatan itu kembali ke surga, saudaraku. Kita melihat Yesus saja. Di sini dituliskan Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Apalagi Anda dan saya sebagai manusia biasa, tentu betapa kita lebih memerlukan karya Roh Kudus yang
Dahsyat itu saudaraku yang kekasih, karya Roh Kudus yang akan terus membawa kita, bukan cuma sekedar kita mengalami first love, kasih mula-mula begitu indah, mengalami begitu luar biasa, mengalami hadirat Allah. Tetapi lebih daripada itu dikatakan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kalau kita melihat pengurapan di dalam Yesus yang dari Nazaret, saudaraku yang kekasih, adalah hal yang harus kita teladani. Karena kan Yesus adalah patron. Dikatakan Yesus adalah imam besar yang kepadanya semua mata kita yang percaya kepada dia, kita harus melihat apa yang dia lakukan. Sebagaimana Anda ketahui, kalau imam, kalau di mungkin agama Yahudi dan imam hari-hari ini di agama Kedar Nebayot kan, kalau imam memimpin ibadah dia di depan, apa yang dilakukan gerakan itu diikuti oleh jemaah, saudaraku. Dan demikian juga apa yang Yesus lakukan harus kita juga ikut di dalamnya, kita menjadi bagian, kita mencontohi hal yang luar biasa. Yesus diurapi dengan Roh Kudus, Yesus dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa. Kalau kita melihat kehidupan Yesus, saudaraku yang kekasih, di dalam Injil, Lukas pasal yang pertama, coba kita lihat sebentar. Nanti kita akan kembali ke Kisah Para Rasul 10. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke 35, saudaraku yang kekasih. Bagaimana Yesus yang adalah Allah sendiri, di dalam Filipi 2 dia telah mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan kealahannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia telah mengosongkan diri, dikatakan, dan mengambil rupa seorang manusia, dan lebih rendah lagi mengambil rupa seorang hamba yang tidak ada haknya. Dan Yesus adalah pribadi yang sudah mengosongkan dirinya. Makanya di dalam Lukas pasal yang pertama, waktu malaikat itu datang kepada Maria untuk menyatakan bahwa Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah, bahwa Maria akan mendapat tugas yang maha mulia untuk melahirkan juru selamat. Dan Maria tidak tahu bersoal jawab, bagaimana saya bisa mengalami hal itu? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, kata Maria. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Yesus di dalam keberadaannya sebagai janin di dalam rahim Maria, dikatakan itu karena Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus menjadi sesuatu yang nyata di dalam keberadaan Maria untuk dia kemudian hamil, saudaraku. Kemudian dia memiliki sesuatu yang mungkin tidak masuk akal orang, belum, tetapi bisa hamil. Itu karya Roh Kudus. Jadi Yesus hidup oleh Roh. Yesus hidup oleh Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Yesus hidup oleh Roh Kudus itu sendiri, saudaraku. Dan kita juga harus mengalami hal yang seperti ini. Kita harus born again, kita harus dilahirkan kembali dari Roh. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 3-6, Yohanes 3 ayat 3-6,
Ini percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus ini seorang Farisi yang dia penasaran dengan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus. Dan kemudian dia pergi bertanya kepada Yesus. Dan di ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak dari air dan roh. Roh Kudus, Roh huruf besar, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, Roh Kudus adalah roh." Jadi Anda melihat bagaimana Yesus menyampaikan hal ini kepada Nikodemus, bahwa untuk dia bisa menjadi pengikut Yesus, dia harus dilahirkan dari roh. Walaupun dia sudah tua, dikatakan, "Bagaimana saya sudah tua mau masuk kembali ke rahim ibu saya?" Tidak mungkin. Dan Yesus menjelaskan bahwa bukan lahiriah seperti itu, tetapi ada sesuatu yang mungkin Nikodemus belum tahu. Dan Yesus singkapkan kepada Nikodemus dan menyatakan bahwa harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air dan roh. Roh huruf besar dilahirkan dari Roh Kudus yang dinamakan born again, lahir baru. Saya pastikan setiap kita yang mendengar pesan ini, kita sudah born again. Kita sudah lahir baru. Karena ini cikal bakal daripada sesuatu yang dikatakan hidup, nanti kemudian dipimpin oleh roh. Kalau seseorang belum born again, belum lahir baru, belum dilahirkan kembali dari air dan roh, bagaimana mungkin dia bisa dipimpin oleh roh Allah? Mungkin dia bisa diajar tentang budi pekerti yang orang katakan itu mungkin mirip-mirip dengan buah roh, tetapi itu tidak akan menetap sifatnya. Tetapi seseorang yang born again, lahir dari roh dan air, air itu berbicara tentang firman, dan air juga berbicara tentang baptisan air. Karena orang yang sudah dipenuhi oleh firman, diajar oleh firman, kemudian dia melangkah di dalam baptisan air untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah sendiri. Dan dikatakan, dan roh huruf besar, saudaraku. Makanya perlu sekali kita masuk dalam pengalaman ini, pengalaman born again, pengalaman lahir baru, saudaraku. Kalau Anda belum mungkin memiliki pengalaman lahir baru, Anda harus memiliki pengalaman ini. Dilahirkan kembali, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian melangkah lebih lagi. Itu yang pertama yang Yesus alami, saudaraku. Dan yang kedua, kita lihat di Lukas. Di Lukas pasal yang ketiga, setelah Yesus dikatakan ada di rahim Maria karena karya Roh Kudus, dan kemudian Yesus lahir sebagai manusia. Dan Anda serta saya juga, saya katakan, harus mengalami pengalaman born again, lahir dari air dan roh, sebagaimana Nikodemus yang Yesus sampaikan kepada dia, kamu harus lahir dari air dan roh. Kemudian dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, setelah Yesus lahir, setelah Yesus kemudian besar, di ayat 21 daripada Lukas pasal yang ketiga, dituliskan di sana, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah
Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas Yesus waktu dia dikatakan dibaptis dan sedang berdoa. Ada pengalaman yang luar biasa, terbuka langit dikatakan, dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan Yesus diurapi oleh Roh Kudus di dalam bacaan yang sudah kita lihat, untuk kemudian Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama, Yesus hidup oleh Roh Kudus. Kemudian Yesus waktu usia mungkin 30 saya kira ya, dibaptis oleh Roh Kudus. Kemudian saudaraku, di ayat yang ke Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama, dituliskan di sana, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi dia dilahirkan oleh Roh, kemudian dia diurapi oleh Roh Kudus. Saya katakan kita juga harus mengalami hal yang sama. Dilahirkan oleh Roh artinya born again. Makanya ada ungkapan orang percaya itu dilahirkan dua kali. Dilahirkan secara jasmania seperti yang Nikodemus katakan kepada Yesus, bagaimana mungkin saya sudah tua bisa masuk ke rahim? Tetapi katakan dilahirkan dari Roh. Jadi dua kali kelahiran, kelahiran secara jasmania dan kelahiran secara Roh. Born again, kelahiran baru. Saya katakan pengalaman ini harus kita alami, saudara. Kita harus mengalami pengalaman dilahirkan kembali oleh Roh. Karena itu adalah sesuatu pengalaman yang luar biasa, di mana kita mengakui Dia sebagai Tuhan, dan kita dibuat mengerti bahwa Dia juru selamat yang mengasihi kita dan mengampuni segala dosa kita, sehingga beban yang berat itu ditanggalkan dalam kehidupan setiap kita. Dan kemudian dicontohkan setelah itu, setelah Yesus hidup oleh Roh, Dia diurapi oleh Roh Kudus, dan kemudian dia dipimpin oleh Roh. Kita baca tadi dalam Lukas pasal yang keempat, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, ini satu hal yang luar biasa. Saya kira dapat kita gali lebih lagi. Kok Roh Kudus membawa ke padang gurun, bukan membawa ke misalnya ke tempat-tempat yang ke taman bunga atau ke hal yang indah, tetapi ada maksud di sana, saudaraku. Tapi saya rindu kita melihat lebih lagi di dalam waktu Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Yesus diurapi oleh Roh Kudus, sehingga saya melihat bahwa pengalaman born again, lahir baru oleh Roh Kudus, dan pengurapan oleh Roh Kudus, ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi bisa menjadi sesuatu yang runtut. Artinya kita lahir baru, kemudian kita diurapi oleh Roh Kudus. Tetapi ada kalanya ini pengalaman yang berbeda, saudaraku. Kalau kita melihat pengalaman dari Petrus, dia born again, saya percaya terlebih dahulu, sehingga dia bisa mengikuti Yesus dan bersama-sama melayani dengan Yesus. Tapi pengalaman dia diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu pengalaman berbeda setelah Yesus naik ke sorga. Mereka menunggu di kamar loteng Yerusalem, dan mereka diurapi dengan Roh Kudus, dan mereka menjungkar balikan dunia, saudaraku. Jadi dua pengalaman yang berbeda. Banyak orang yang menyatakan bahwa sudah born again itu sudah pengalaman
diurapi oleh Roh Kudus. Tetapi saya melihat bahwa pengalaman born again itu kemudian harus dilanjutkan dengan kerinduan lebih lagi untuk diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa dituntun oleh Roh Kudus. Jadi pengalaman diurapi oleh Roh Kudus inilah yang dikatakan adalah sesuatu yang kemudian membangkitkan first love, membangkitkan kasih mula-mula yang luar biasa untuk all out dengan Tuhan, yang membuat kita tergila-gila dengan Tuhan. Semalam Ibu Dora sudah menyaksikan bagaimana dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain dari biasanya. Walaupun Ibu Dora katakan semalam beliau sudah dari keluarga Kristen, sudah melihat bahkan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, tetapi kemudian waktu pengurapan Roh Kudus itu membuat sesuatu yang berbeda, saudaraku. Sesuatu yang membuat kekristenan kita itu menjadi sesuatu yang exciting, sesuatu yang menggairahkan lagi, sesuatu yang wow, yang luar biasa, sehingga rindu menceritakan hal tersebut kepada banyak orang. Saudara, kalau Anda dan saya mungkin belum mengalami hal yang seperti ini, kita harus mengejar itu. Kita harus sampai kepada pengalaman diurapi dengan Roh Kudus dan membuat kita tergila-gila dalam tanda kutip dengan Roh Kudus itu, yang membuat kita kadangkala hanya dengar lagu rohani saja bisa meneteskan air mata, menjadi begitu sensitif dengan kehadirannya, begitu menjadi pribadi yang berbeda. Begitu mudah terjamah, begitu mudah melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Dia, saudaraku. Dan ini adalah pengalaman yang luar biasa. Kalau Petrus dan rekan-rekannya bisa mengalami hal itu di Loteng Yerusalem, saya percaya Anda dan saya pun di hari-hari ini bisa mengalami hal yang sama, karena Yesus sudah ke surga. Dan Yesuslah yang kalau kita lihat di dalam Yohanes 14, sebentar kita lihat di Yohanes pasal yang ke-14, saudaraku yang kekasih, kita baru memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yohanes 14 ayat 16 dimulai, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku datang kembali kepadamu." Ini bukan pernyataan untuk second coming, saya kira. Tapi aku datang kembali kepadamu. Artinya Yesus pergi. Dan penolong yang sama, dikatakan Parakletos, yang sama dengan Yesus itu, yang datang dalam rupa Roh Kudus, menyertai setiap orang yang percaya. Dikatakan menyertai sampai end time, sampai Roh Kudus, sampai Dia datang kali yang kedua, saudaraku. Kalau Bapak Bini kemarin, kalau Roh Kudus diangkat, kita semua diangkat, dunia penuh kejahatan. Jadi Roh Kudus dan kita sebagai orang percaya yang menahan segala sesuatu terjadi, sampai itu diangkat, saudaraku yang kekasih. Dan ini indahnya. Makanya waktu Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes katakan, "Untuk membuka tali kasutnya pun saja aku tidak layak." Tapi kemudian dikatakan Yesus yang akan mengurapi, Dia akan membaptis kamu dengan Roh dan api. Membaptis kamu dengan Roh, karena Dia sendirilah, kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ini, Dia datang dalam keberadaan Roh. Karena kan kita tahu ada Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 dalam 1. Walaupun mereka memiliki keberadaan fungsi yang mungkin berlainan, tetapi mereka adalah satu kesatuan. Sehingga waktu dikatakan tetapi dikatakan aku datang kembali kepadamu, dalam
yang kemudian menuntun Anda dan saya di dalam kebenaran yang luar biasa. Makanya dalam Kisah Para Rasul 1:8 ayat yang sudah sangat familiar dalam kehidupan setiap kita, dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun dan kamu akan dikatakan apa? Menjadi saksi. Bukan sekedar bersaksi, tapi menjadi saksi. Menjadi saksi adalah tentu dalam bentuk kehidupan yang bisa memberi impact, dampak kepada orang lain. Menjadi saksi karena roh itu menjadi sesuatu yang berbuah. Makanya dikatakan buah roh, saudaraku. Buah adalah sesuatu yang muncul dengan sendirinya melalui proses dalam pohon itu. Jadi buah itu tidak berupaya untuk dia muncul, tetapi automatically saat pohon itu bertumbuh secara baik dan sehat, roh itu, buah itu keluar. Demikian juga Roh Kudus, saudaraku yang kekasih. Buah roh di dalam Galatia 5 adalah sesuatu yang kemudian menjadi lifestyle, gaya hidup. Kita tidak memaksakan diri untuk melakukannya, tetapi automatically dia muncul dalam kehidupan setiap kita. Makanya banyak kesaksian saya dengar orang yang pemarah sekali kemudian diurapi oleh Roh Kudus. Kemudian dikatakan, saya kok tidak pengen lagi marah. Dalam kejadian yang sama, kalau kejadian yang sama mungkin sebelum diurapi Roh Kudus dia bisa marah besar. Tapi waktu sudah diurapi Roh Kudus, buah roh itu muncul. Waktu kejadian yang sama, dikatakan kok untuk marah pun kayaknya sudah tidak pengen begitu menghadapi hal-hal yang seperti itu. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita rindukan diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus untuk membawa kita di dalam kebenaran yang memerdekakan Anda dan saya. Kita kembali di dalam Kisah Para Rasul 10 tadi, saudaraku. Kisah Para Rasul. Kalau tadi juga sudah kita baca bagaimana Petrus menyatakan kepada Cornelius tentang Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus. Kemudian di ayat yang ke-44, saudaraku, nanti Anda baca kelanjutannya 34, 35 dan seterusnya. Ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, dikatakan turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu Cornelius dan gennya dan keluarganya berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Dan seterusnya Anda baca. Jadi kisah di mana Petrus mewartakan Injil kerajaan kepada Cornelius dan keluarganya, kemudian diikuti dengan pengalaman mereka diurapi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi kalau dalam kisah ini kita melihat pengalaman Cornelius, dia born again, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilayani oleh Petrus, dan kemudian diikuti dengan baptisan roh, diikuti dengan pengalaman dia diurapi oleh Roh Kudus. Ada banyak mungkin pengalaman-pengalaman kita. Kalau saya secara pribadi sudah terima Yesus sejak kecil, sejak remaja mungkin ya. Tapi waktu saya dibaptis, baru kemudian saya mengalami juga diurapi oleh Roh Kudus. Saya ingat tanggal 17 Agustus di Kaliurang, Yogyakarta. Dan saya mengalami hal yang luar biasa. Selesai diurapi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, dan hal yang indah. Saya merasa kehidupan itu menjadi ringan. Waktu saya keluar dari tempat kita diurapi dengan Roh Kudus, saya melihat bunga itu tetap sama, tetapi melihat itu seperti berbeda. Menjadi begitu bagus, ciptaan Tuhan begitu luar biasa, sehingga hati ini penuh pengagungan kepada Tuhan, penuh ucapan syukur untuk segala sesuatu yang Dia lakukan. Makanya kadang-kadang kalau orang dipenuhi Roh Kudus, ya begitu mudah untuk menciptakan lagu.
Karena itu automatically lahir dari roh yang diurapi dengan Roh Kudus, menunggal dengan dia, sehingga kata-kata indah itu satu pengertian dalam roh untuk mengungkapkan lewat bahasa lagu mungkin itu tercipta untuk kemuliaan nama Yesus tentunya. Kalau kita melihat bagaimana Cornelius mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Karena Cornelius ini dia bukan orang Yahudi. Kalau Anda lihat, kalau nanti Anda baca, Cornelius ini adalah seorang perwira dikatakan. Seorang perwira, jadi seorang terpandang. Pasukan yang disebut pasukan Italia dalam ayat yang pertama. Orang terpandang, jadi bukan orang sembarangan, saudaraku. Tapi dikatakan dia adalah orang yang baik. Dia suka membantu orang Yahudi, memberi sedekah dan lain sebagainya. Dan orang-orang seperti ini kemudian didatangi oleh malaikat. Dan malaikat katakan, doamu, persembahanmu sudah sampai ke surga. Dan engkau dikatakan harus memanggil Petrus. Dan sebelum Petrus datang, Tuhan juga berbicara kepada Petrus. Dia melihat penglihatan ya, binatang haram itu turun dan suruh makan begitu. Dan Petrus katakan tidak boleh, tapi Tuhan katakan apa yang Tuhan katakan halal, jangan katakan haram. Karena kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus ini menjadi sesuatu yang heboh di kalangan rasul-rasul, bahkan juga kepada bangsa yang bersunat. Kalau Anda baca di pasal yang ke-11, tapi Petrus bisa menjelaskan dengan gamblang bahwa Tuhan tidak memilih orang untuk diurapi dengan Roh Kudus. Apa yang surga agendakan untuk dia mengalami pengurapan itu harus terjadi. Walaupun Cornelius dikatakan adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak bersunat, bangsa yang dikatakan najis, saudaraku ya, bangsa yang ya seperti itulah. Kalau nanti Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ini, saudaraku yang kekasih. Tetapi kasih karunia Tuhan membuat Cornelius dan seisi rumahnya boleh diurapi oleh Roh Kudus. Saya hanya menyatakan bahwa rindukan pengalaman ini, saudaraku. Kita gereja Pentakosta, GBI, kita tahu bahwa pengalaman born again dan pengalaman diurapi oleh Roh Kudus adalah dua pengalaman yang berbeda. Walaupun ada pengajaran mungkin gereja yang mengatakan dia sudah lahir baru, itu sudah diurapi oleh Roh Kudus, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya silakan saja. Tapi kalau kita menggali kebenaran firman Tuhan, ada hal di mana born again, lahir baru, pengalaman lahir baru, kemudian pengalaman menerima baptisan Roh Kudus itu, menerima kepenuhan dari Roh Kudus yang hari-hari ini kita rindukan. Mungkin kita sudah pernah mengalami kepenuhan itu, tetapi kadangkala kita jatuh mungkin di dalam hal yang mendukakan Roh Kudus itu, sehingga dia tidak bisa maksimal lagi. Bukan Roh Kudus keluar masuk, saudara, tapi karyanya itu tidak bisa sempurna. Kalau kita melihat bagaimana contoh misalnya Samson Nazir Allah, dia lahir karena juga diurapi oleh Roh Kudus kalau Anda baca. Dan kemudian dia jatuh di pangkuan Delilah. Tapi kemudian di akhir kehidupannya dia kembali meminta pengurapan itu, sehingga dia bisa mengalahkan orang Filistin bahkan lebih banyak dari waktu dia belum buta, belum ditawan, saudaraku. Dan dia sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dan banyak juga cerita orang-orang yang, kalau hari-hari ini dalam masa karantina, saya suka lihat YouTube, saya suka lihat Kathryn Kuhlman. Kalau saya baca biodata beliau, saudaraku, dia Tuhan sudah pakai pada masanya. Kemudian dia sempat jatuh. Dia menikah dengan suami orang, katanya begitu. Dan dia kemudian melayani Tuhan juga. Dan satu waktu Roh Kudus menyatakan kepada dia untuk meninggalkan, bukan suaminya itu, dan dia tinggalkan. Kemudian dia kembali pada pelayanan, dan Tuhan pakai powerful lebih lagi, pengalaman kuasa Roh Kudus yang dahsyat di dalam kehidupan
Ibu Catherine Kuhlman yang mungkin banyak menjadi kiblat daripada hamba-hamba Tuhan karismatik untuk melihat pelayanan roh di dalam KKR-KKR-nya. Walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi ada pengalaman-pengalaman seperti itu, saudara yang kasih. Dan kalau hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak seperti dulu, kita harus kembali lagi kepada kerinduan untuk disegarkan kembali, dipenuhi kembali oleh Roh Kudus yang menuntun kita pada segala kebenaran, membuat kehidupan itu menjadi lebih hidup. Saya katakan, hidup melayani Tuhan itu menjadi sesuatu yang lebih hidup, sehingga tidak ada lagi yang dapat menandingi daripada pribadi itu di dalam kehidupan pelayanan kita, saudaraku. Masa-masa karantina ini juga biar menjadi satu fase di mana kita kembali melihat ke dalam hidup kita. Apakah sesuatu yang dahsyat dari Roh Kudus itu masih tetap menggebu-gebu di dalam kehidupan kita, dan kita pakai momentum pencarian Roh Kudus, kalau bisa dikatakan seperti itu, merindukan Dia kembali, biar itu kembali kita disegarkan, kembali kita dipenuhi, kembali kita bisa berapi-api dengan Dia dan melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Petrus waktu dia diurapi oleh Roh Kudus, dia melakukan hal-hal yang dahsyat lebih daripada waktu dia bersama-sama dengan Yesus, saudaraku. Dia sempat menyangkal, tapi kemudian dia bisa berbalik dan dia menjadi rasul yang luar biasa. Saya berdoa setiap kita pun mengalami hal yang sama seperti Yesus, hidup oleh Roh, diurapi oleh Roh, dan dipimpin oleh Roh. Karena siapa yang dipimpin oleh Roh Allah dikatakan adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati, biar ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan begitu rindu datang kepada Anda dan saya, tidak menjadikan Anda dan saya yatim piatu. Sebagaimana kita baca dalam Yohanes 14 tadi, Dia datang dalam keberadaan Roh Kudus untuk menuntun Anda dan saya, membuat kehidupan pelayanan kita hidup menjadi lebih hidup lagi. Tuhan Yesus memberkati.